bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya peringatkan, jangan pernah memanfaatkan hukum untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Kalau di era Orde Baru, itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Menggunakan privilege kita semaksimal mungkin, tapi tanggung jawab. Ya jangan terus buat privilege itu terus buat korupsi, ya nggak boleh lah. Kalau ini belum 10 tahun. Oke. Sebenarnya ini terlalu luar biasa. Oke, baru 7 tahun ya, 7 tahun. Buktikan. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, enggak dulu-dulu? Enggak, saya enggak pernah seperti itu. Ya kalau memang ada dan Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya jalankan aja mekanisme hukum. Dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan kalau memang ada buktinya. Nah, itu nyari buktinya agak susah, Mas. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya silakan saja dilaporkan. Itu jawaban saya. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga jadi kelemahannya enggak ada. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri. Dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Tapi ini adalah dugaan karena ada gejala-gejala yang aneh. Itu yang saya tanya pada Anda, di mana anehnya? Seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Ketika perusahaan anak presiden ini mendapatkan suntikan dana, itu bagian dari keuntungan yang diperoleh dari anak presiden yang melakukan relasi bisnis dengan perusahaan atau tidak, itu kan perlu diungkap. Nah, itu nyari buktinya agak susah, Mas. Buktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka buka suara saat dirinya dan adik kandungnya Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh Ubedillah Badrun. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede. PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Ciri dari asset capitalism adalah bagaimana kemudian pebisnis membangun relasi yang sangat kuat dengan penguasa, termasuk dia keluarga penguasa, untuk mendapatkan akses bisnis. Inilah yang kita lakukan, yaitu memperbaiki sistem, menyederhanakan sistem, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi itu betul-betul tidak ada. Ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat di situ, ada manajemen controlling yang baik di situ.
Gini aja paling gampang, masuk aja di Kemenkumham ya, kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek. Satu anak presiden yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektorial. Ini sebetulnya buah dari satu praktek kapitalisme yang semu, yang tadi disebut sebagai RZ kapitalisme. Di antara jadi justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan. Menjadi sebuah trigger agar menghindari tradisi-tradisi seperti ini. Ini tradisi yang jelek. Kita harus membiasakan punya mindset yang tidak seperti itu. Tradisi seperti ini harus dihilangkan. Semua pendukung yang Gibran Kaisang, mereka siap melaporkan. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Ingat itu Pace, saya akan melaporkan kau. Ingat itu Pace. Relawan Jokowi Mania atau Joman melaporkan balik pelapor Gibran dan Kaisang. Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Joman melaporkan Ubedillah atas tuduhan penyebaran informasi bohong atau hoax. Beliau kan sebagai dosen, apalagi aktivis 98, seharusnya beliau bisa memilah mana laporan yang didasarkan bukti dan fakta dengan mana yang hoax. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Relawan Joman membawa sejumlah bukti berupa video pernyataan dosen UNJ Ubedillah pada saat melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Joman menilai dasar laporan yang dibuat Ubedillah kepada Gibran dan Kaisang ke KPK tidak mendasar, sehingga laporan tersebut diduga mengandung hoax. Dan kami meyakinkan data yang disampaikan Ubed adalah berbasis hoax atau tidak benar. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons pelaporan balik Joman ke polisi. Gibran menanggapi santai pelaporan balik Joman ke polisi. Biasa aja tuh, nggak gimana-gimana. Kita nggak pernah melaporkan, nggak pernah protes apa. Biasa, beres itu. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan pejabat negara, LHKPN Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo pada 2 September 2020 memiliki tanah dan bangunan di Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah senilai 13,4 miliar rupiah. Alat transportasi berupa 3 sepeda motor dan 4 mobil, 682 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 260 juta rupiah, kas dan setara kas 2,1 miliar rupiah, harta lainnya 5,5 miliar rupiah, dengan utang 895 juta rupiah. Sehingga total kekayaan Gibran 21,1 miliar rupiah. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya tidak ketemu, tidak pernah korupsi, keluarganya tidak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga jadi kelemahannya tidak ada. Sementara karena bukan pejabat publik, kita cukup bisa melihat deretan bisnis Kaisang yang sebagian digarap bareng Gibran. Mulai dari kuliner, diantaranya Mangkokku yang digarap bersama Gibran dan Chef Arnold, pakaian, permainan, aplikasi digital, dan pelatihan programmer. Kaisang juga menjadi komisaris Rans Entertainment dan direktur utama Persis Solo. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Pelapor Kaisang dan Gibran, Ubedillah Badrun, dilaporkan balik oleh perwakilan Ikatan Aktivis 98. Gibran sendiri mengungkapkan enggan melaporkan balik pelaporan tersebut. Namun, bukan Gibran dan Kaisang. Perwakilan kelompok Ikatan Aktivis 98, Immanuel Ebenezer, berencana melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Noel, sapa anak kerapnya, mengatakan akan merapat ke Polda Metro Jaya pada Rabu 12 Januari 2022 untuk upaya pelaporannya. Noel mengklaim sudah menyiapkan delik hukum pelaporan Ubedillah. Ia mengaku cukup geram terkait sikap Ubedillah menyudutkan dua anak Jokowi tanpa memiliki fakta hukum. Pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga.
Laporan dengan delik memberikan keterangan palsu, pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, katanya. Dia mengatakan akan melaporkan balik Ubedillah agar mendapatkan penegakan hukum. Kami akan laporkan ke Polda Metro Jaya besok, katanya pada Selasa 11 Januari 2022. Dia mengatakan saat ini pihaknya masih merampungkan materi hukum sebagai landasan laporan nanti. Hal itu pun dengan dukungan bukti-bukti yang sedang disiapkan. Materi hukum nanti saya beritahukan, ujarnya.